Assalamualaikum Bapak dan Ibu Guru hebat, salam dan bahagia. Kali ini saya akan mempresentasikan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, saya Yopi Nadia, calon guru penggerak angkatan 10 dengan fasilitator Ibu Sadia MPD dan pengajar praktik Ibu Endang Dwi Hardani MPD. Pada presentasi ini, saya akan membuat kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Menurut saya, guru yang baik harus mampu mewujudkan budaya disiplin positif di sekolah untuk menciptakan situasi dan kondisi pembelajaran yang nyaman dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan yang berpihak kepada murid. Beberapa konsep inti dalam penerapan disiplin positif yaitu: yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin dengan membiasakan murid untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih menekankan pada disiplin diri untuk dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari segala tindakan karena adanya motivasi internal, bukan akibat dari paksaan, pujian, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Guru yang baik harus dapat mengidentifikasi motivasi perilaku yang ada pada murid. Seorang guru harus mampu menumbuhkan motivasi internal pada murid dengan menghindari memberikan hukuman atau penghargaan, melainkan dengan menyadarkan murid untuk dapat menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Terdapat 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Posisi yang paling baik yang dimiliki seorang guru adalah sebagai manajer. Sebagai manajer, guru mempersilakan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Guru bersama murid membentuk kesepakatan tentang nilai-nilai yang diinginkan dengan kesepakatan untuk mewujudkannya bersama-sama. Keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal dengan kalimat positif yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya, menerapkan segitiga restitusi. Tahapan penerapan segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, dan validasi tindakan yang salah. Tujuan dari penerapan segitiga restitusi adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antar materi yang telah dipelajari pada modul filosofi KHD, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif adalah: penerapan budaya positif di sekolah akan membantu terwujudnya tujuan pendidikan yang sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang bersifat menuntun dan berpihak pada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, serta mewujudkan kolaborasi antar semua warga sekolah. Salah satu visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar tercipta sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi tersebut, disusun prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Sekarang saya sudah memahami konsep-konsep inti yang ada pada modul 1.4 seperti disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut harus diresapi dalam diri seorang guru, diwujudkan dalam tindakan, dan disebarkan kepada seluruh warga sekolah.
Hal yang menarik dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari tentang kebutuhan dasar manusia, yang salah satunya adalah penghargaan. Namun, ternyata pemberian penghargaan dapat memberikan dampak negatif bagi murid, seperti merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang saya rasakan setelah mempelajari modul 1.4 adalah saya menyadari posisi kontrol yang selama ini saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Setelah mengetahui tentang posisi kontrol guru, saya akan bertindak sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi dalam upaya penerapan budaya positif. Pengalaman yang saya alami terkait penerapan konsep inti budaya positif adalah saya menyelesaikan masalah siswa yang sering datang terlambat ke sekolah dengan menerapkan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan yang saya rasakan setelah mempelajari modul ini adalah saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Sedangkan hal yang sudah baik adalah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Hal yang harus diperbaiki adalah memperkuat posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Perasaan saya saat itu merasa frustasi, menyesal, dan merasa bersalah karena harus memberikan hukuman jika anak berbuat kesalahan. Sekarang saya mulai menerapkan posisi manajer. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan menyadari perlunya menjalin komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid. Sebelumnya, saya pernah menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Namun, saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menanyakan keyakinan dengan bertanya, apakah tingkah laku murid sudah sesuai dengan peraturan sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dengan orang tua murid, agar penerapan budaya positif menjadi kebiasaan atau karakter, baik di saat berada di lingkungan sekolah maupun lingkungan keluarga dan tempat tinggal. Demikianlah presentasi saya pada koneksi antar materi. Terima kasih telah menyaksikan. Salam Guru Penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.